Halo, balik lagi bersama saya Reza dan kali ini ada teman gua Ilham. di Sobi Kasir, sahabat pintar solusi usaha. Mantap. Nah, kali ini nih gua lagi bertamu main ke rumah Ilham. Kita bakalan sharing-sharing nih terkait sekarang kan Jakarta dan Pulau Jawa Bali lah ya memasuki masa PPKM, betul. Dan beberapa daerah lain pun mengikuti. Benar. Sebenarnya kita udah pernah menghadapi ini tahun lalu ya di PSBB dengan istilah mungkin yang lebih berbeda, tapi ya ada pengetatan lebih. Bedanya apa sih ya sekarang? Mungkin lebih pengetatannya lebih ke arah jarak sih. Kayak misalnya pas awal-awal PSBB kemarin sih masih agak longgar juga. Kalau sekarang benar-benar langsung ketat banget gitu. Nah, otomatis kalau lagi kayak begini kan banyak bisnis yang akhirnya mulai harus beradaptasi nih dengan lingkungan yang baru. Karena otomatis banyak hal yang nggak bisa jalan seperti normal. Kan kalau di PSBB yang dulu tuh ada istilah namanya new normal ya kan. Kita menjalani kehidupan baru dengan normal yang berbeda. Nah, kalau sekarang nih otomatis kita harus bener-bener yang dulunya masih kayak new normal. Atau ntar juga kalau udah COVID-nya menurun, gua buka lagi aja kayak biasa, kayak normal. Tapi ternyata kita harus benar-benar mengikuti new normal. Kita harus ada balik ke normal, tapi ada sesuatu yang baru. Begitu juga di bisnis ya kan. Nah, sedikit sharing dulu nih. Kenalin dulu, lu tuh siapa? Sekarang sibuknya apa gitu kali ya? Oke, pertama gue Ilham, temennya Reza. Kesibukan gue juga sekarang selain kerja di kantor sebagai R&D, gue juga usaha kecil-kecilan tentang thrift shop ya. Thrift shop usaha kecil-kecilan khususnya di jaket outdoor. Itu kecil-kecilan. Ada sweater, ada kaos juga. Itu sih paling kesibukan gue. Oke, lu sebelumnya di R&D jadi Research and Development. Sebelum R&D gue barista. Barista, oke. Jurusan lu apa nih? Jurusan gue mungkin teman-teman kan belum pada tahu. Manajemen marketing. Manajemen marketing, nggak nyambung banget ya kan? Manajemen marketing. Passion mungkin ya? Kesukaan sih. Kesukaan awalnya. Akhirnya lu mendalami yang namanya bisnis F&B ya? F&B kan? Dari yang barista mungkin kopi, akhirnya lama-lama lu terjun juga dong ke yang lain, makanan. Iya betul. Awal-awal sempet buka kedai kopi juga di kampus kan. Buka kopi di kampus. Setelah mau lulus kampus, akhirnya tempat kopinya udah mulai nggak aktif kan. Akhirnya ya udahlah, balik ke Jakarta. Ya udah, kita kerja aja jadi barista awalnya. Oke. Nah, ini kan saya lagi bertamu nih ke rumah Ilham nih ya. Nggak ganggu kan ya? Nggak, santai. Kalau di rumah Ilham nih enak nih. Disdeni lu ya kan? Rokok juga boleh rokok? boleh, oke. Rokok bro. Nih, Ham, jadi yang tadi balik lagi sih, Sobi Kasir ini gue ceritain dulu soal Sobi Kasir. Jadi Sobi Kasir ini dari inisiatif gue dan teman-teman gue yang lain itu untuk sharing nih terkait soal bisnis. Dan kebetulan kan di sini lu lebih paham dengan bisnis F&B dan sekarang lagi mendalami bisnis yang lain ya. Iya betul. Walaupun masih kecil-kecilan kan. Oke. Thrifting ya, thrifting. Itu Instagramnya apa namanya? sakukurata.inc sama sakukurata.chaos. Oke, siap. Ada 2. Oke. Nah, bisnis thrifting ini kan biasanya nih waktu dulu sempat populer, orang belanja langsung kalau di Jakarta di Pasar Baru ya kan, di Senen. Betul. Nah, sekarang berdampak gak sih? Oh jelas, kalau pas lagi masa PPKM ini mereka yang ada di Senen atau di Pasar Baru udah nggak buka, ditutup total. Itu dia. Sementara barang pasti tetap datang kan? Tetap buka, dalam macam banyak lah. Yang nyari juga banyak, cuman nggak bisa langsung kan terjun langsung. Yang nyari juga masih banyak. Masih banyak. Berarti demand nggak supply kan normal. Cuman mungkin agak susah pas datangnya ya. Betul. Tapi demand tuh terus ada ya. Terus tinggi, malah tinggi. Berarti otomatis nih orang-orang yang biasanya beli harus pindah nih. Yang biasanya beli offline harus pindah dong. Pindah online. Benar. Oke. Tapi ini marketnya kalau thrifting itu range umurnya berapa sih? Kalau range umur sebenarnya dari angka remaja sih ya, angka 9, 17 sampai nggak terhingga sebenarnya. Ada yang umur 50 masih cari-cari barang yang benar-benar dia cari. Tapi mostly berarti anak muda dong? Anak muda, jelas. Rata-rata anak muda yang dicari. Kan soalnya gini sih, kalau kita yang
mencium berbau sesuatu yang online itu identik dengan teknologi, karena itu sesuatu yang teknologi, dan teknologi itu kadang orang tua itu sulit untuk berpindah, beradaptasi. Otomatis nih yang mungkin pemain-pemain besarnya dulu di traveling itu orang-orang tua, otomatis someday mungkin akan tergeser dengan kondisi kayak gini ya. Bisa jadi anak-anak muda yang dia punya duit mungkin nggak banyak tapi diputerinnya cepet dengan demand permintaan yang masih ada tinggi, otomatis bisa tersaing. Bisa tersaing. Ini peluang banget tuh. Peluang, makanya kita emang sih kalau dilihat emang yang jual tuh banyak, makanya kita lebih fokus aja. Misalnya kayak gua nih, gua fokus di jaket outdoor. Kenapa ya gitu? Pertama ya ini jaket-jaket yang jual yang gue suka gitu, yang gue pakai gitu, yang gue pakai. Jadi sebelum misalnya nggak kejual ya udah santai gue pakai. Juga. Iya, makanya rata-rata yang gue jual tuh ukurannya ukuran gue gitu. Jadi gue pakai juga, bisa gue jual juga. Jadinya udah pre-love gue lagi. Gitu. Pre-love gue. Siapa gitu. yang mau? Gue pakai juga gitu. Kan sih kayak gitu. Fokusnya gue ke ukuran-ukuran yang orang-orang mungkin apa namanya thrifting big size, ukuran besar gitu kan. Jadi itu jarang banget makanya. Jadi lo ngambil market tuh lebih spesifik ya. Nah iya, karena menurut gue kalau misalnya main umum gitu banyak yang main umum gitu, yang buat khusus cewek, bisa buat fintech, luxury segala macem. Ya gue yang biasa cuman yang ukuran gue gitu. Makanya mau fintech ya mau apa luxury segala macam bebas, yang penting ukuran gua. Gitu. Berarti nanti kalau kalian mau nanya-nanya nih soal thrifting mungkin bisa nanti tanya-tanya ke Ilham atau nanti ke Instagramnya ya, di Sakurata Thrift sama Inci. Oke Ham, balik lagi nih ke soal yang tadi gue bilang sebuah kenormalan yang baru. Karena kita diharuskan social distancing, otomatis nih bisnis banyak yang beralih dari yang mungkin dia cuma punya offline, tapi itu nggak mau dia harus punya online, harus merubah semua sektor coy, semua sektor. Mungkin ada beberapa orang yang menyebutnya itu stay at home business, dimana bisnisnya itu dibuka dari rumah. Ada mungkin nih Ilham tahu nih Ghost Kitchen, terus food delivery, edukasi secara online, sekolah online, bimbel online, belanja kebutuhan pokok secara online, grocery shopping kan, atau sayur box yang ada di daerah Jakarta Selatan tuh pusatnya, head office-nya. Terus ada juga pokoknya semuanya serba online lah intinya. Mau lu jualan apapun, jualan jasa, jualan apapun online. Yang maju itu semua yang online. Aplikasi yang maju remote working, Zoom maju ya kan, karena dipakai oleh semuanya. Yang awalnya tuh bisnisnya ada bisnis menyediakan tempat atau aula, ruang serbaguna buat menghadirkan buat acara seminar, tapi sekarang bergeser ke Zoom meeting, ke aplikasi. Ini kan sebuah peluang yang baru lah ibaratnya dari kenormalan ini. Nah, kita mungkin bahas dulu di bisnis Ghost Kitchen mungkin ya. Boleh. Di Ghost Kitchen itu Ghost Kitchen tuh kita sama-sama sharing aja sih. Setahu gua Ghost Kitchen itu jadi kalau kita ilmu marketing itu kan kita mengenal 4P ya. Iya, betul. Produk, price, place, promotion. Di new normal ini we don't give. Pokoknya kita nggak peduli lah dengan itu. Yang kita pedulin sekarang menurut gua apa sih? Yang peduli itu adalah satu, pertama kalau menurut gue ya, kalau menurut gue satu jelas kepercayaan kan, kepercayaan sebagai penjual gitu buat customer. Sebenarnya ada beberapa juga walaupun online ya. Lalu misalnya contoh lah makanan online. Cuman kalau emang kita nggak tahu ini makanannya apa, iya tahu makanan apa, kebersihannya gimana, mau online pun pasti bakal mati kalau emang kita bener dari akan hati, akan sulit dari jadi, hati kebersihannya gitu. Perlu branding juga secara organik kan. Bener. Branding secara organik ini kita bisa juga. Jadi mungkin dari 4P ini kan kalau di situasi online begini kita udah nggak peduli tentang yang namanya place. Tempat kita nggak perlu tempat yang gede di pinggir jalan strategis, kursi banyak. Kita cukup buka di rumah dengan semua yang proper dan kita terdaftar secara online. Jadi GrabFood, ShopeeFood dan lain-lain lah ya.
tapi kita tetap harus peduliin produk jelas. Makanan yang kita jual ya kan, price, place, promotion dan promotion. Branding organik juga termasuk promotion. Seperti teman kita yang temennya Rizky, teman kita yang jualan burger ya itu dia. Itu kan ghost kitchen secara tidak langsung, walaupun dia menerima kalau mau dine in, tapi tempatnya terbatas. Tapi diawali dari ghost kitchen dan harganya padahal mahal, tapi banyak yang nyari. Itulah dari kualitas produk yang dijaga. Benar. Dari kita juga bisa kan bikin review tempat dari dapur kita untuk menunjukkan nih kebersihan dari proses kita. Banyak kan kayak gitu, review tempat, kita jaga kebersihannya, pemilihan bahan-bahannya segala macam. Jelas kita belinya di satu tempat gini, tanam sendiri mungkin sayur-sayurnya. Itu lebih ada rasa. Kalau misalnya kita beli jual makanan nih, sayur-sayuran tanam sendiri, itu lebih kayak wah ini terjaga nih gitu. Jadi image dari perusahaannya itu ke customer bagus nih, dia ngejaga dari sampai sayur-sayurnya pun dia ngejaga banget. Even itu bisa jadi cuman awalnya doang ya kan? Awalnya mungkin dong kalau lagi udah gede dia masih fokus dari awal kan repot. Tapi seenggaknya buat brandingnya lebih bagus ya. Gitu. Oke. Nah selanjutnya coba kalau misalnya jualan barang kan. Kalau jualan barang nih juga online otomatis. Mau nggak mau lu harus terjun ke marketplace. Jelas. Atau lu bikin yang namanya landing page sendiri. Tapi awal yang baik sih emang mulai dari marketplace kan. Nah dari lu nih sendiri, ini kan produk lu ini Saku Kurata Thrift ini barang-barang yang unik ya. Dan lu harus cuman satu produk, udah itu aja. Iya. Terjual ya udah. Stoknya kan cuma satu, beda dengan yang lain. Iya. Nggak ready stock terus. Satu brand itu atau satu tipe itu karena jualnya thrift kan ya. Sementara kalau di marketplace itu kan yang dilihat ya terjual berapa segala macam. Nah, lu ada cara tersendiri kan? Kalau buat contoh gue mainnya di toko hijau kali ya. Gue nyebutnya toko hijau sama toko oren. Gue nyebutnya toko hijau sama toko oren. Kalau di toko hijau gue mainnya ya karena emang stoknya cuma ada satu dan nggak bisa ready stock lagi kayak gitu ya. Emang udah semua orang juga tahu sih kalau thrifting itu emang satu barang nggak ada lagi. Benar. Makanya kalau buat teman, kalau sistem kan dilihat dari terjual apa enggaknya ya. Betul. Terjual apa enggaknya itu bisa dipakai lagi. Kalau misalnya barang nggak bisa diganti. Nama nggak bisa diganti, cuman kategorinya bisa diganti. Sesuai itu. Misalnya gue jual kaosnya udah terjual. Nah gue masukin kaos lagi dengan yang kaos yang sama. Berarti lu bikin yang namanya nama tuh harus umum dong. Harus umum secara nggak langsung. Iya, misalnya event spesifik, tapi spesifiknya nggak terlalu detail banget. Iya benar. Kayak misalnya jaket outdoor misalnya merek The North Face. Jadi gue bisa masukin lagi kalau misalnya itu udah habis, jaket The North Face gue yang ada lagi, gue masukin situ nggak apa-apa bisa. Kategori sama. Itu tips tuh buat kalian yang nanti mau jualan online kan. Bisa, iya. Biar produk terjualnya tetap terlihat gitu. Walaupun barangnya cuma satu. Iya. Bisa di-upload lagi pakai yang akun itu. Nah, yang kedua, kalau akun yang di toko oren itu gua mainnya nggak di katalog. Mainnya di Shopee Live. Shopee Live. Shopee Live udah nyebutin merek ya. Iya. Udah di sensor juga. Nyebutin Iya. merek pokoknya Shopee Live di mana kita nge-live di situ jembrengin barang-barang yang kita mau jual, kategorinya nanti metodenya tuh kita ngasih clue, fix-fixkan siapa yang cepat yang dapat, misalnya gitu. Misalnya Reza mau beli di Shopee Live gua ngejembrengin misalnya satu jaket Nike nih, jaket Nike ukurannya gue ukurin pakai meteran, gue ukurin, suka nih, gue sebutin harga, nanti Reza kalau yang mau ini cluenya misalnya Nike 1 cluenya, nah Reza tercepat gitu nomor 1, nah Reza yang dapet begitu. Gitu cara main di Shopee Live ya? Main Shopee Live gitu. Walaupun banyak juga mungkin ya cara-cara lainnya. Tergantung produknya lagi. Iya, tergantung host sih yang maunya gimana gitu. Mau lelang mau keluh mau di berapa, pokoknya bebas lah. Terus kalau host itu berarti
harus ada personal branding juga kan? Iya jelas. Tiap host kan berbeda kan? Benar, ada personal branding karena nggak semuanya host misalnya nih kalau dilihat dari Shopee Live gitu, nggak semuanya tuh satu host itu ngejual banyak. Ada di mana satu host dari 10 produk yang jembrengin dia laku 9, satunya itu emang nggak laku. Itu menurut gua kayak kekuatan dari si hostnya nih. Dia bisa ngejual dari 10 produk yang jembreng, dia bisa ngejual 9. Wah keren nih, bahkan bisa sampai nggak habis begitu. Nah itu dia. Itu ada, lo tau gak kayak gimana dia bisa jadi kayak gitu? Itu yang mesti dipelajarin dulu tuh, karena itu emang nggak ada ilmunya kan. Benar. Pengalaman apalagi aja. Ini baru kan. Iya. Mungkin sales yang dulu konvensional jago yang jualan, tapi belum tentu bisa jago jualan secara online. Iya itu dia jelas, karena kita apa ya punya brand tersendiri misalnya. Wah ini percaya karena dari soalnya ada beberapa tipe jaket, misalnya ngejembrengin jaket ada beberapa tipe yang ngejembrengin via gantungan aja gitu. Karena ada yang gantungan, ada yang dipakai. Dan yang dipakai ada yang lebih jago. Iya, itu karena yang hostnya brandnya bagus tuh karena yang dipakai. Karena orang ngelihat kan, ngelihat nih ukurannya gimana nih, misalnya ukurannya XL, di dia aja segini, kita sebagai pembeli bisa ngelihat. User experience ya, seolah-olah gitu. itu dia ya, seolah-olah dia gitu. Sampai pun dengan kondisi yang seperti ini menurut gue nih kedepannya teknologi yang bakalan maju ya, itu ada AR augmented reality, atau virtual reality VR. Jadi someday mungkin kita belanja online tuh kita pasang handphone kita pakai VR, kita bisa merasakan seolah-olah lagi belanja. Semakin lama mungkin semakin seperti itu. Karena ya gimana ya kalau kita ngelihat kondisi kayak begini semoga lah lebih cepat berakhir, tapi kalau melihat situasinya mungkin akan berdampak lebih lama lah ya. Dan ya yang namanya bisnis harus tetap berjalan. Mungkin dong kita stop aja gitu atau nungguin waktu keadaan yang berubah. Kitanya yang harus cepat-cepat berubah dong. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya itu kan produk nih yang kita jual yang secara online. Yang kita itu user experience sebelum dia membeli. Tapi setelah dia membeli kan ada user experience juga tuh. Yaitu packaging yang dia terima. Menurut lo itu penting gak sih? Kalau buat gua selama gua jual misalnya di Shopee Live gitu, packaging sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu dipentingin gitu. Bukannya nggak penting sih, kayak kepentingannya nomor sekian gitu packaging. Yang penting kualitas barang, dimana setelah dia membeli, pas dia membeli dan setelah dia membeli. Kalau misalnya contoh, misalnya Reza beli barang jaket atau apa, pas di review sama gua kayak ada yang pas datang tuh ada yang minus ternyata nggak review sama gua. Nah itu gua gue mau memberi garansi Reza 100%. Nah pilihannya lu mau balikin jaketnya apa harganya gue mau kurangin seperti itu. Nah tapi kan balik lagi ada untuk klaim garansi ya secara online nih. Itu ada beberapa seller itu gue lihat dia pasang stiker nih. Kalau mau ini garansi, lu unboxing harus divideoin. Itu. Ya kan. Terus juga akhirnya sekarang emang packaging tuh sebenarnya ya balik lagi ke barang yang lu jual apa. Kalau barang premium ya harus disajikan secara premium. Tapi kalaupun nggak premium, lu tetap harus packing dengan rapi intinya. Betul. Nah, packing dengan rapi kalau menurut gua nih sebagai dari tim Sobi Asia nih, kita menurut gua tuh penting banget yang namanya pakai kertas stiker thermal. Karena kertas stiker thermal itu lebih hemat coy. Lu nggak perlu beli tinta, isi ulang tinta segala macam. Terus lu bisa ngeprint resi pengiriman lu dan juga logo toko lu itu lebih bagus coy. Terus lu bisa ngeprint juga yang tadi kayak video unboxing buat klaim garansi. Jadi menurut gua fungsinya bagus buat packaging. Nah, even itu barang yang lu jual, barang yang nilainya mungkin 10.000, 20.000 atau barang-barang murah yang biasanya di toko online tuh banyak banget ya. Iya, banyak banget di toko. Karena gini, kalau misalnya kita nyatetnya manual, nggak tahu nih catatan ini bakalan masih nempel apa enggak. Nah itu dia. Sementara yang namanya ekspedisi kan sekarang lagi banyak banget ya. Overload. Otomatis kadang bisa jadi di
apa namanya, tidak tertata secara rapi lah. Ada yang salah nempel, salah kirim segala macam. Nah ini kan buat meminimalisir ya kan. Kalau menurut gue itu sih. Nah terus balik lagi nih kalau terkait jualan online, apapun produknya kan otomatis kita harus ke tempat yang bisa menjual secara online. Bisa ada Gojek, ada Grab ya kan. Nah kalau di Gojek sendiri itu ada yang namanya aplikasi Moka. Nah aplikasi Moka ini kan gak cuman buat transaksi aja, tapi nanti lu bisa ngelihat pencatatan keuangan lu. Nah menurut lu sebagai pengusaha nih perlu gak sih? Kalau buat ya berarti itu buku pembukuan kan, lu ya. Histori transaksi lu lebih jelas. Kalau buat di apa misalnya di ya penjualan produk gitu, itu menurut gua penting sih ya. Sebelum gua main di dunia thrift ini kan gua mainnya di beverage ya, food and beverage. Karena kalau gue lihat pas gue main di food and beverage itu penting banget ngelihat stok-stokannya, barang masuk keluar itu. Gue juga pakai Moka juga kan, pakai Moka juga gue. Nah nanti emang dashboardnya emang kelihatan gitu, penjualannya per pakaian per piece itu penting banget. Karena kalau buat food and beverage sekecil apapun barang keluar itu emang harus tercatat gitu, karena kita nggak bisa main ngasal aja gitu buat keluarin barang, main makanin barang segala macem. Itu menurut gua pakai sistem pembukuan itu misalnya Moka penting sih menurut gua. Karena sebenarnya bagusnya itu gak cuma dari sistem pembukuannya, karena dia terkoneksi secara online, otomatis dia juga kita bisa jadi jualan online. Mungkin kalau kita pakai Gojek atau Grab aja bisa jadi gratis, tapi transaksi kita nggak jelas nih. Ini udah dilayani apa belum? Ini dananya udah masuk apa belum? Dananya masuk kemana ya kan? Sementara kita nanti daripada uang terpecah-pecah kemana-mana ya kan? Bener. Stok nggak jelas, berantakan. Kalau menurut mungkin kan masih ada yang mikir kayak ya udahlah kita misalnya buka kedai kopi, ya udah kecil-kecilan aja. Apa iya sampai kapan kita mau kecil-kecilan kan, sampai kapan kita mau mengandalkan customer offline aja. Otomatis kita harus turun kan ke online. Dan secara online ya kita harus yang namanya investasi buat mungkin berlangganan aplikasi seperti Moka. Karena aplikasi-aplikasi yang secara online itu harus berlangganan. Mungkin bagi kita berat yang gue belum tentu ada pemasukan, tapi ya balik lagi sih ke mindset bisnis lagi. Kalau lu emang mau ngambil resiko, why not? Tapi kalau lu nggak mau, lu mau di zona nyaman, lu jual yang cuman sedikit dengan kondisi begini ya, pandemi begini, ya nggak masalah, balik lagi. Tapi ya saran gue sih, menurut gue lebih bagus kayak gitu gak sih? Bagus, lebih tertata, lebih tertata. Apalagi juga ya kan kita bisa main personal branding lagi ke depannya kan. Dari ini dengan resip transaksi itu orang lebih percaya coy. Kalau ini beneran gue beli harga segini, dibanding lu nggak tahu ini harga berapa, bener apa enggak ya kan. Dan siapa tahu juga lu mau ngeklaim kan. Iya benar juga. Benar juga. Oke, ini gue minum ya. Minum. Rokok juga nggak apa-apa. Santai sini mah, kalau enjoy aja. Nah jadi kalau menurut gue ya, dengan kondisi yang kayak gini, kenormalan yang baru, lu mesti ngelihat situasi dari bisnis lu. Dan atau lu yang mau buka bisnis nih, lu bisa lihat, amatin bisnis apa nih yang paling cocok sama lu. Dan untuk menjalankan bisnis itu otomatis lu perlu yang namanya alat-alat pembantu lah, hardware pembantu, biar ya bisnis lu nggak gitu-gitu aja. Betul. Dan kondisi begini tuh yang menurut gue paling membantu ya semua hal yang bisa mengkoneksikan kita dengan online, benar. Dengan penjualan online, dengan membuat online kita menjadi lebih terpercaya, baik dengan yang printer receipt-nya, dengan printer label, stiker. Balik lagi lah ke bisnis kalian itu apa. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya terkait seputar video kita kali ini atau mau pertanyaan yang lain, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan nantikan terus video kita selanjutnya. Sampai jumpa di Sobi Kasir, sahabat pintar solusi usaha.